Shalom teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Abraham di sini dan kita kembali lagi ke Teens for Christ atau TFC. Nah teman-teman, untuk renungan kita kali ini itu ditulis oleh Kak Pendeta Samuel Akihari dengan tema Siapakah Aku? Tapi seperti biasa, sebelum kita mendengarkan dan juga merenungi firman Tuhan yang ditulis oleh Pendeta Samuel Akihari, kita akan sama-sama membukanya dalam doa. Yuk teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur karena pada setiap hari kami Tuhan memberikan kami waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk merenungi firman Tuhan, supaya kami dapat menjadi anak-anak muda, menjadi pemuda-pemuda yang senantiasa menaruh jalan kami ke dalam firman Tuhan. Dan juga kiranya kami percaya Tuhan memimpin dan menyertai kami untuk mengerti firman Tuhan, serta menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari bersama orang-orang yang kami kasihi dan orang-orang yang kami temui. Inilah doa kami ya Tuhan, kami persembahkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, teman-teman semua, aku akan bacain untuk renungan kita kali ini dengan tema Siapakah Aku? Dengan kunci ayat Alkitab kita dari Kejadian 1 ayat 27. Aku akan bacain untuk fokus Alkitab kita di Kejadian pasal 1 ayat ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah teman-teman, berbicara tentang siapakah aku, ini biasanya berkaitan dengan identitas diri seseorang. Pertanyaan ini mengarahkan kita untuk makin memahami dan mengenal siapa diri kita dan latar belakang kehidupan kita. Nah, pertanyaan sederhananya adalah yang sangat penting untuk didalami. Pengenalan akan diri sendiri menjadi pintu bagi kita untuk lebih mengenal dunia dan setiap orang yang berelasi dengan kita. Alkitab memberikan dasar yang sangat penting bagi orang Kristen untuk memahami identitasnya. Teks Alkitab kita hari ini memberikan gambaran tentang bagaimana Tuhan Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Artinya, dalam diri manusia terdapat sifat-sifat Allah yang menjaga perjalanan hidup manusia di dalam dunia. Nah, sifat-sifat Allah itu misalnya penuh kasih, adil, pengampunan, dan kesabaran. Ketika orang Kristen menghidupi sifat-sifat Allah yang ada di dalam dirinya, maka ia akan mewujud nyatakan gambar Allah secara nyata. Dengan begitu, setiap orang pada akhirnya dapat melihat bagaimana Allah bekerja dan hidup dalam kehidupan seorang Kristen. Teks Alkitab hari ini menegaskan identitas kita sebagai seorang Kristen, yaitu manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Karena itu, jika ditanya, siapakah aku? Kita dapat menjawab bahwa aku adalah manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Di dalam diri kita terdapat sifat-sifat Allah yang harus kita hidupi. Nah teman-teman, identitas semacam ini memberikan kepada kita rasa percaya diri untuk menerima diri kita sebagai ciptaan Allah yang baik. Ia menciptakan semua dengan sangat baik, termasuk diri kita, termasuk teman-teman semua sekalian, termasuk aku dan kamu. Dengan memahami dan menghayati firman Tuhan hari ini, kita belajar menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri sebagaimana adanya sebagai seorang ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambarnya. You are so special as God's creation. Mari teman-teman, untuk menutup renungan kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, sungguh kami bersyukur karena kami mengetahui identitas kami sebagai anak-anak muda yang mengasihi Engkau, yang memiliki Engkau dalam hidup kami. Kami digambar dan juga kami diciptakan seturut dan segambar dengan Engkau. Kami dapat mengasihi orang lain, kami dapat berlaku adil terhadap orang lain, kami dapat berlaku sabar terhadap orang lain,
dan kami juga dapat berlaku baik terhadap setiap orang lain sama seperti Engkau yang sudah melakukan itu semua terlebih dahulu terhadap kami ciptaan-Mu. Ya Allah, kami percaya Allah yang memimpin setiap hati kami, tutur kata kami, langkah hidup kami, perilaku kami, agar kami dapat betul-betul hidup sesuai dengan gambaran-Mu, agar kami dapat menjadi anak-anak muda yang baik di rumah, baik di sekolah, kuliah, ladang pekerjaan, dimanapun kami berada. Kami percaya Allah yang memimpin setiap kehidupan dan langkah kami selanjutnya. Kami percaya Allah yang hadir dalam setiap rencana kami, hidup kami. Karena semua rencana ini akan kami satukan ke dalam rencana dan juga penyertaan Allah. Kami berdoa bagi kesehatan kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, maupun orang-orang yang kami temui dimanapun mereka berada. Inilah doa kami ya Allah. Kami hanya berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, demikian renungan kita pada kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya supaya kita bisa melihat lagi konten-konten atau renungan-renungan TFC selanjutnya. Bye-bye. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.